Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrah Mawati dari kelas 12 IPA 2. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian praktek Mapel Sejarah Indonesia dengan judul Kehidupan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I will introduce myself. Nama saya Fitrah Mawati, nomor absen 13 dari kelas 12 IPA 2. Penugasan ujian praktek sejarah dengan judul Kehidupan Politik dan Ekonomi Masa Orde Baru. Peta konsep. Dalam presentasi kali ini yang akan kita bahas yaitu kehidupan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Yang pertama, kita akan membahas tentang proses transisi menuju masa Orde Baru. Terjadi 3 keadaan yang menjadi bagian dari proses transisi menuju masa Orde Baru. Yang pertama adalah aksi-aksi Tritura, yang kedua surat perintah 11 Maret, yang ketiga dualisme kepemimpinan nasional dan penyelesaiannya. Subbab yang kedua yang akan dibahas adalah perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru, yaitu kehidupan politik dan kehidupan ekonominya. Nah, kita membahas tentang Orde Baru. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu Orde Baru. Orde Baru adalah suatu sistem pemerintahan yang hendak menerapkan tatanan kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian, kapan Orde Baru itu dilaksanakan? Orde Baru dilaksanakan dari tahun 1966 sampai 1998. Oleh siapa Orde Baru dilaksanakan? Orde Baru dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia yang merupakan presiden kedua di Indonesia. Dan kenapa harus melaksanakan Orde Baru? Karena Orde Baru lahir sebagai upaya untuk mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama, yaitu di mana kepemimpinan pada masa Orde Lama dipimpin oleh Presiden Soekarno. Yang pertama, proses transisi menuju Orde Baru. Hal yang pertama yang terjadi pada masa transisi Orde Baru adalah aksi Tritura. Aksi Tritura merupakan salah satu aksi yang dilakukan oleh Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI yang dibentuk oleh para mahasiswa Jakarta. Aksi Tritura ini terjadi pada tanggal 10 sampai 13 Januari 1966 di halaman gedung DPR GR atau Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Nah, maksud dari Tritura sendiri itu merupakan Trituntunan Rakyat. Nah, ketiga tuntunan apa yang dimaksud? Yang pertama adalah tuntutan untuk pembubaran PKI. Yang kedua, tuntutan pembersihan kabinet dari unsur G30 SPKI. Dan tuntutan yang ketiga, penurunan harga atau perbaikan ekonomi di Indonesia. Tanggal 24 Februari 1966, mahasiswa memboikot pelantikan menteri-menteri baru. Para mahasiswa memboikot karena mereka tidak terima salah satu atau beberapa dari menteri tersebut merupakan orang yang mendukung dari PKI. Dan pada tanggal 25 Februari 1966, KAMI akhirnya dibubarkan oleh pemerintah. Dan yang kedua yaitu Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Hal yang melatar belakangi diterbitkannya Super Semar adalah akibat demonstrasi yang dilakukan para pemuda dan mahasiswa pada tanggal 11 Maret 1966.
Tujuan dikeluarkannya Supersemar adalah untuk memberi tugas pada Panglima Angkatan Darat, yaitu saat itu Letjen Soeharto, untuk mengambil tindakan demi terjaminnya keamanan dan kestabilan jalannya pemerintahan. Supersemar sendiri memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, menjadi tonggak lahirnya Orde Baru, dan yang kedua, Letjen Soeharto mengambil beberapa tindakan untuk menjamin kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi Indonesia. Dan yang ketiga, dengan Supersemar itu menjadi awal penataan kehidupan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945, yang dimana sebelum masa Orde Baru terdapat banyak penyimpangan dari Pancasila dan UUD 1945. Dan keputusan yang diambil Letjen Soeharto lewat SK Pemerintahan Presiden nomor 1/3/1966 pada 12 Maret 1966 diantaranya, yaitu pembubaran PKI beserta ormasnya dan menyatakan PKI sebagai partai terlarang di Indonesia. Yang kedua, penangkapan 15 menteri yang terlibat atau mendukung G30 SPKI. Dan yang ketiga, pemurnian MPRS dan lembaga lainnya dari unsur PKI. Dan peristiwa yang terjadi ketiga yang menjadi peristiwa untuk menuju transisi ke Orde Baru, yaitu peristiwa di mana dualisme kepemimpinan nasional. Peristiwa ini terjadi pada masa transisi kepemimpinan Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Pergolakan ini dimulai pada tanggal 30 September 1965. Muncul dualisme kepemimpinan nasional, di mana Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan, sementara Soeharto menjadi pelaksana pemerintahan. Soeharto membentuk Kabinet Amanat Penderitaan Rakyat atau AMPERA yang diresmikan pada tanggal 28 Juli 1966. Kabinet ini dibentuk oleh Bapak Soeharto untuk membantu beliau menjadi pelaksana pemerintahan. Dalam menjadi pelaksana pemerintahan, Bapak Soeharto wajib melaporkan jalannya pemerintahan kepada Presiden Soekarno selaku pimpinan pemerintahan. Pada tanggal 22 Februari 1967, Soekarno secara resmi menyatakan mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dan pada tanggal 12 Maret 1967, Ketua MPRS beliau Bapak Abdul Haris Nasution resmi melantik Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia dan dikukuhkan pada tanggal 27 Maret 1968. Itu merupakan peristiwa yang terjadi pada masa transisi dari Orde Lama ke masa Orde Baru. Yang kedua merupakan perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Yang pertama adalah kehidupan politik. Upaya yang dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, pemerintah melakukan beberapa tindakan, yaitu 1. Pembentukan Kabinet Pembangunan. Kabinet ini terbentuk pada tanggal 6 Juni 1968 dan dilantik pada tanggal 10 Juni 1968. Tugas pokok dari Kabinet Pembangunan adalah yang pertama, menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun dan pemilu. Kedua, menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan 5 tahun. Ketiga, melaksanakan pemilu selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1971.
Yang keempat, mengambil ketertiban dan keamanan masyarakat. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat. Dan yang kelima, melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara. Dan yang kedua yaitu pemilihan umum atau pemilu. Selama masa Orde Baru, pemilu yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali berhasil dilaksanakan sebanyak 6 kali, yaitu tahun 1971, 1977, 1952, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu pada masa Orde Baru dilakukan untuk memilih anggota DPR atau MPR dan DPRD. Pemilu berlangsung secara tertib dan dijiwai oleh asas luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Pada pemilu tahun 1971 sampai 1997, Partai Golkar atau Golongan Karya selalu menjadi partai yang mencolok. Yang kedua adalah kehidupan ekonomi. Untuk urusan pembangunan ekonomi, Presiden Soeharto menyerahkan tugas ini kepada sebuah tim ekonomi yang dipimpin oleh Profesor Dr. Widjojo Nitisastro. Kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah Orde Baru diantaranya yang pertama yaitu Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Pada April 1969, pemerintah menyusun Repelita yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. Sehingga pada rencana pembangunan 5 tahun ini lebih difokuskan pada pengembangan bidang pertanian dan industri bahan baku. Repelita ini akan selalu dievaluasi selama 5 tahun sekali oleh pemerintah. Kebijakan yang kedua yaitu revolusi hijau. Revolusi hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern. Nah, terima kasih. Itulah kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.